Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Nama saya Aziz Fikri ya. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai curhatan. Kan ada dalam Al-Quran tuh, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku berkeluh kesah, begitu intinya. Nah, mengadu dan berkeluh kesah. Nah, karena tadi terkait dengan curhat itu kan, jadi tadi Ustadz menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu salah satu nabi yang jarang sekali bercurhat, mungkin seperti itu. Nah, jadi bijaknya seperti apa? Di sisi lain kita jangan mengeluh atau sebagainya, tapi di sisi lain Allah itu tempat berkeluh kesah yang terbaik dalam Quran tadi. Nah, bijaknya kita selaku muslim memahami ayat itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di dalam Al-Quran satu ayat dengan ayat lain itu tidak mungkin bertentangan. Jadi hebatnya Quran, ingat ya, hebatnya Quran yang pertama dia bisa dihafalkan. Orang Ternate bisa hafal Quran. Saya sholat di Hong Kong sama Ustadz Felix ngisi kajian. Imamnya orang Cina asli, hafal 30 juz. Bacaannya bagus banget. Cina asli. Cina loh, lihat huruf Cina, antum lihat huruf Arab, ada miripnya nggak? Nggak ada. Hafal Quran, Mas. Ya, hafal Quran. Kami tuh habis selesai sholat saya tanya, antum hafal nggak yang beliau bacain? Enggak, Kang. Antum enggak. Kenapa? Karena memang hafalannya itu luar biasa, ngacak aja ayatnya. Kita sholat di Australia. Di Australia, Masya Allah, ya, imamnya bule, matanya biru, hafal Quran 30 juz, 114 surah. Saya sholat di masjid Tokyo, ya, Tokyo Jami, imamnya orang Jepang asli, hafal Quran 30 juz. Ya, saya pernah ketemu juga dengan Fatih Sefarajik, ya, juga hafal Quran 30 juz 114 surah. Orang apa? Orang Rusia, Mas. Bayangin huruf Rusia dengan Quran tidak ada mirip-miripnya, tapi hebatnya Quran bisa dihafal. Saya pernah tanya sama Umi Irena Handono, beliau tangan kanan yang Vatikan, masuk Islam, jadi daiyah, jadi ustazah. Saya tanya, Umi, ada nggak pendeta atau biarawan, biarawati yang hafal Bible? Apa katanya? Tak ada satupun, Ustaz. Makanya kalau kebaktian nyontek, buka. Tapi Quran nggak ada. Antum lihat imam-imam kita sholat, itu kayak di depan tuh seret gitu, nggak ada Mas yang buka baca. Itu bisa, boleh sih secara hukum, tapi apa? Itu berarti belum hafal. Ya, hebatnya Quran. Hebatnya Quran yang kedua apa? Satu ayat dengan ayat lain nggak mungkin tanazza, nggak mungkin ada yang berbenturan atau bersengketa, nggak mungkin. Yang ada saling melengkapi. Contoh pertanyaan antum tadi, Ustadz, satu sisi Nabi berkata, aku hanya tempat Allah lah tempat mengadukan. Hanya Allah lah tempat mengadukan. Hanya Allah lah tempat cerita. Hanya Allah lah tempat mengadukan apapun masalah kita. Tapi satu sisi Nabi curhat. Berarti hubungannya ayat ini, Nabi curhat kepada Allah, kita pun curhat kepada Allah. Berarti seperti apa bijaknya? Antum jangan biasa curhat sama manusia. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit ngobrol. Itu namanya apa? Itu namanya menjadikan Allah diabaikan. Curhatlah pada Allah. Saya pingin pesantren. Saya bukan lulusan pesantren. Saya IPB. Ustadz Felix itu IPB. Kami nggak pernah nyantri, Mas. Tapi insya Allah sedikit banyak bisa baca kitab Arab gundul. Orang Arab ngobrol, conversation, bisa paham bahasa Arab. Baca kitab-kitab tafsir bisa. Kenapa? Karena belajar. Kami bukan lulusan pesantren, bukan LCMA kayak Ustadz Abdul Somad, enggak. Bukan LCMA kayak Ustadz Adi Hidayat, enggak, Masya Allah. Ya, nah, tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah belajar secara serius. Nah, Quran itu, ya, ternyata kalau antum mau belajar, meskipun antum dari UNJ, meskipun UNY, meskipun antum dari Universitas Ahmad Dahlan, bisa. Banyak ustadz-ustadz hebat itu justru enggak dari pesantren. Nah, Quran itu ketika dia kemudian antum lihat ada ayat-ayat yang seperti itu, ya, itu tandanya adalah dia saling menguatkan. Makanya apa? Jangan curhat. Saya pingin punya pesantren. Saya minta curhat ke Allah.
Curhatnya gimana? Langsung di tempatnya. Saya kan banyak ngisi pengajian di Bintaro. Bintaro tuh Tangerang Selatan. Saya bilang, ya Rob, wahai Allah, ya Rob, wahai Allah, hamba minta kepadamu ya Allah yang maha kaya, minta tanah di Bintaro ini pesantren. Kenapa? Karena saya suka Bintaro. Artis-artis hijrah itu ngumpulnya di Bintaro. Ya, terus Bintaro itu Mas, kalau udah pengajian itu mobil-mobil penuh. Kemarin Ustadz Adi Hidayat ya datang ke sana, itu penuh satu kawasan itu sampai jalan tol Mas. Saya suka sama Bintaro. Saya bilang sama Allah, ya Allah Engkau maha kaya, minta tanah di sini ya Allah. Dikasih Mas. Berapa? 5.000 meter. Bintaro 1 meter tanahnya. Nanti main ya, sektor 9 Jalan Kucica. Kalau mau lihat aja Instagramnya @cintaquran_center. Itu tanahnya 5.000 meter, wakaf dari orang. Mas 1 meter 20 juta kali 5.000, 100 miliar Mas. Adakah yang mustahil? Nggak ada. 1 miliar itu berapa juta? 1.000 juta. 100 miliar itu berapa ribu juta? Wah. Jadi uang jutanya itu, uang 1 juta itu 1.000 miliar. Kaliin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 10 juta. 1, 2, 3, 100. 1.000 juta 1 M. Ini 100 miliar diwakafin. Adakah yang mustahil? Buktinya enggak. Ya. Jadi antum curhat sama Allah. Saya minta lagi curhat Mas. Kenapa? Nih saya cerita ya buat antum karena mayoritas di sini jomblo nih. Termasuk sahabat saya. Lah saya itu kan pernah gagal nikah Mas. Di YouTube pernah viral tuh. Ya saya lupa judulnya apa. Jadi saya gagal nikah. Kenapa? Karena calon istri saya itu seminggu lagi mau nikah, kita di ruang tamu, ibu bapaknya lagi di tengah itu ngobrol, dia nangis. Saya bilang, loh kamu kenapa nangis? Kan undangan udah dicetak, udah seminggu lagi Mas. Wow, Ustadz yang lain udah, selamat ya Ustadz, barakallah, seminggu lagi. Udah, oh Mas, sebar undangan udah, ini pelajaran ya buat antum. Ya, kata dia apa? Ya aku nangis, ada yang belum aku ceritakan. Loh apa? Saya jadi ketakutan kan? Kenapa udah seminggu lagi? Apa dia bilang? Bapakmu Islam, ibu Kristen. Kan aku udah paham. Kenapa? Karena ibunya Kristen Mas, bapaknya Islam. Kan kalau laki-laki Islam wanitanya kafir masih diterima, masih oke. Yang nggak boleh, mutlak nggak boleh itu kalau dibalik. Oke? Singkat cerita, ternyata dia bilang, si perempuan ini bilang apa? Ayahnya dan ibunya, bapaknya Muslim, ibunya Kristen, nikahnya di gereja. Paham? Kalau akad nikah di gereja berarti akad nikahnya nggak salah, kan akad nikahnya nggak pakai Islam, maka akad nikah nggak sah. Anaknya kan nggak boleh diwalikan ayahnya. Loh saya bilang, astagfirullah kamu kenapa baru cerita sekarang? Ya udah saya berdiri datang ke bapaknya, saya bilang, ayah maaf, dulu nikah sama ibu di gereja. Apa kata bapaknya yang nggak ngerti agama? Iya, emang kenapa? Lah kita udah stres, bapaknya, iya emang kenapa? Ibaratnya kita udah ngomong sampai mana dia baru, emang ada apa? Masya Allah. Apa katanya? Emang kenapa? Akhirnya tahu nggak? Akhirnya bapaknya bilang, terus apa efeknya? Lah iya bapak nggak bisa saya jabat tangannya nanti akad nikah. Loh terus kamu nikah siapa wali anakku? Lah wali hakim. Oh ya nggak bisa. Meja dibanting Mas. Jeder. Ditunjuk begitu. Kamu mau nikah sama anak saya walinya. Kalau enggak, pulang kamu. Saya diusir Mas, pulang saya. Begitu saya pulang, saya bilang apa? Nah, curhat sama Allah Mas, sebaik-baik tempat curhat. Sambil nangis lagi curhatnya. Kenapa? Loh iya Mas, gagal nikah. Antum bayangin coba, wanita yang antum cintai batal loh. Sakitnya Mas. Belum pernah ngerasain Bang? Saya gagal melamar. Tapi kata Ustadz mati 1 tumbuh 1000. Mati 1. Atau tahu begitu diusir pulang langsung Mas. Ingat loh, calon saya Kutoarjo sini ya. Dah, singkat cerita. Udah nggak usah terlalu detail. Nanti antum kepo lagi. Siapa namanya? Sudah? Oke. Pulang saya. Ingat loh, saya diusir. Kenapa diusir? Berarti saya dizolimi. Ingat loh, 2 orang dizolimi gimana? Ustaz. 1. Yang kedua, apa? Saya safar. Kan saya dari Jakarta naik bis. Yang ketiga, begitu saya diusir hujan gerimis Mas. Oh jadi
Itu anak perempuannya lari dari dalam keluar. Itu kalau ada tiang listrik sama bunga-bunga muter, Mas. Paham tuh? Pernah nonton Kabikusi Kabegam? Teng tong teng tong teng tong. Masya Allah, itu anaknya lahir, Mas, gitu. Sudah deh. Saya bilang udah nggak cukup, nggak apa-apa. Berarti kita bukan jodoh. Kita akan jodoh nanti Allah yang ngatur. Tapi udah. Tapi aku, Masya Allah. Akhirnya gimana? Ya sudah, kita nggak. Saya pulang di bis, doa, curhat. Oh, nangis, Mas. Lah iya, DP gedung nggak bisa balik. Nangis. DP catering kan udah bayar ya, seminggu lagi loh. Undangan udah dicetak. Coba antum bayangin kalau jadi saya. Undangan udah dicetak. Tapi Allah menguji sesuai level. Allah Rabbi, Engkau Maha Kaya ya Allah. Ganti ya Allah dengan yang lebih cantik. Diganti, Mas. Istri saya namanya Ayu Lestari. Sudah Ayu Lestari lagi. Walaupun nenek-nenek tetap Ayu Lestari. Masya Allah. Silahkan nanti bisa dilihat Instagramnya Ummu Sajjad yang ahwat. Silahkan nanti kenalan dengan istri saya. Ya, Ummu Sajjad. Dah. Kemudian apa saya bilang? Ya Allah, diganti. Ya Allah, ganti dengan yang sedaerah. Kenapa? Karena supaya tiket pesawatnya murah. Coba kalau istri saya Makassar, saya kan lahir dan besar Medan, repot kalau mudik. Ya ujung ke ujung kan, minta sedaerah. Bener, Mas, dikasih sedaerah. Ya Rob, ganti. Calon saya IPK-nya 3,5, cum laude. Saya bilang ganti dengan yang lebih pintar ya Allah. Kenapa ibunya pintar? Loh, kalau ibunya pintar, anaknya pintar-pintar. Makanya apa? Saya bilang sama anak-anak saya, Abi gak sembarang memilih untukmu ibumu. Kenapa? Oh, yang pintar-pintar. Wah, ada ide dia. Wah. Dapat makanya inspirasi. Calonnya udah berbobot tuh, dokter. Masya Allah, doain ya Allah mudahkan. Amin. Masya Allah. Istri saya, antum tahu doa saya, curhat loh. Apa kata saya? Ya Rob, ganti dengan yang lebih pintar. Dia 3,5 kan? Allah ganti tahu berapa? 3,95. Antum kuliah, Mas, antum tahun dapetin 3,95. Nungging antum belum dapat. 3,95, Mas. Dan itu ujiannya lagi demam loh. Ujian sidang demam 3,95. Demam aja. Demam 3,95. Gimana dia sehat? Malah 2,0, Mas. Sudah ganti, Mas. IPK-nya 3,95. Makanya apa? Itu ayat yang antum baca maksudnya itu. Curhatnya sama Allah. Apalagi begitu nikah, apa doa saya? Ya Rob, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Segala. Anak pertama laki-laki, ya Allah, anak pertama laki-laki. Kenapa? Menggantikan aku dalam berdakwah, menguatkan aku dalam berdakwah. Jelek, anak laki-laki pertama. Ya Rob, anak yang kedua laki-laki, Allah, lahir lagi, laki-laki lagi. Saya bilang, ya Rob, anak yang ketiga perempuan. Nah, ini lagi diproses ini, Mas. Ya, Masya Allah. Nah, belum gitu kan? Jadi apa yang terjadi? Curhatlah sama Allah. Kurangi curhat sama manusia. Kalau antum makin banyak curhat sama manusia, antum akan kurang curhatnya sama Allah. Tapi kalau antum banyak curhat sama Allah, akan kurang sharing sama manusia. Maaf ya, saya nggak butuh antum gitu. Kenapa? Antum nggak level buat saya. Percuma saya cerita sama antum. Betul nggak? Kenapa? Nggak dapat apa-apa. Solusi apa sih? Minta sama. Tembus langit loh. Antum berbisik di bumi, tembus ke langit doa antum. Antum cuma gini, ya Rob, jodohkan dia denganku ya Allah. Jika tidak, letakkan dia di sisimu ya Allah. Itu. Mati itu. Ya Rob, jika dia jodohku, letakkan di sisiku. Jika tidak, letakkan dia di sisimu ya Allah. Suruh mati orang gitu ya. Masya Allah. Antum cuma bisik, denger loh kesana, hati-hati antum. Lewat malaikat, amin, besok mati, Masya Allah. Jangan main-main dengan doa, Mas ya, hati-hati ya. Nih saya doa lagi, saya minta, ya Rob, hamba minta kepadamu ya Allah, tempat di bawah kaki Gunung Salak untuk pesantren Manula. Bener, dikasih Mas, 5.000 meter, ini lagi dibangun. Saya bilang, ya Rob, hamba mohon kepadamu ya Allah, rumah yang besar, yang parkirannya luas, di pinggir jalan, nggak main-main Mas doanya. Doa nggak boleh nanggung loh. Jangan, ya Allah kalau boleh ya anak-anak WNI yang 2,0 juga boleh. Nggak, jangan.
Jangan gitu, bener dikasih nanti. Ya Pak, mintanya masih apa? Pondok Indah, pinggir jalan, parkiran luas, rumahnya besar. Untuk apa? Untuk kajian ya Allah. Benar Mas, di Pondok Indah, Metro Pondok Indah itu semeternya 100 juta semeter. Rumahnya ada 2000 meter, sekarang dipakai sama saya di Pondok Indah. Untuk apa? Kajian. Makanya antum minta sama Allah. Tapi Ustadz kok saya minta nggak dikasih-kasih? Lah iya, orang antum minta sekali. Dan kalau nggak dikasih, berarti memang Allah tahu antum nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa? Air gelas, lihat gelas, isinya sebanyak ya gelas. Kenapa? Ya karena wadahnya gelas. Mana mungkin wadahnya gelas, isinya sebanyak ember? Nggak mungkin. Kalau antum mau sebanyak ember, wadahnya harus ember. Oh iya pantas Ustaz ya, ada orang begitu. Iya karena namanya pantas. Itu namanya pantas. Ya kok bisa ya orang itu dapat ini? Iya pantas dia. Makanya tugas kita hanya memantaskan diri. Ya, nah jadi curhatlah kepada Allah dalam seluruh urusan. Ya, bahkan apa? Urusan tali sendal aja Nabi curhat. Maksudnya curhat bukan curhat yang lain, tapi apa? Minta. Curhat tuh minta sama Allah. Urusan tali sendal aja, minta. Bahkan para sahabat itu kalau doa itu mereka detail Mas. Ya Rob. Ya Nabi kan pada saat perang Badar begitu. Ya Rob, hancurkan pasukan musuh. Jika tidak, engkau tidak akan disembah lagi. Doanya sampai gitu. Itu artinya apa? Detail. Ya Rob, ya jadikan setiap panah Sa'ad bin Abi Waqqas tepat pada sasarannya. Itu kan doa detail, tepat pada sasaran. Benar Mas, setiap panah habis. Dan beliau dengan karomahnya bisa menyeberangi sungai dengan pasukannya. Coba naik di atas air. Doanya Nabi. Jangan main-main antum. Jadi makanya jangan suka ngeremehin doa, ya. Doakan saya ya, doakan Bang Cuping juga insya Allah ya. Mudah-mudahan semua kita dibesarkan dari doa.